Vansh menampar Ishani dan berkata telah mengetahui bahwa dia berada di balik segalanya. Vansh mengatakan cintanya telah memanjakannya, dirinya menyalahkan Ridhima untuk semuanya, tapi sekarang tahu bahwa dia adalah pelakunya. Ishani terlihat tercengang. Ridhima menunjukkan kamera tersembunyi di mana Vansh telah melihat semuanya melalui ponselnya. Vansh mengarahkan pistol ke Ishani mengatakan dirinya bisa memberikan hidup untuknya, tapi dia mencoba membunuh Ridhima dan anak mereka yang tidak bisa dimaafkan. Ridhima datang di antara mereka dan mengatakan apa yang Ishani lakukan tidak bisa dimaafkan, tetapi jika mereka bertindak seperti Ishani maka tidak akan ada perbedaan antara mereka dan Ishani. Ishani bertepuk tangan mengatakan ada begitu banyak cinta di antara mereka dan bertanya pada Vansh mengapa dia tidak memberitahu Ridhima kebenaran tentang kematian orang tuanya, mengapa dia membuat cerita palsu tentang kematian ayah Kabir. Ridhima bertanya kepada Vansh cerita palsu mana yang terkait dengan orang tuanya. Ridhima mengatakan ini yang membuatnya berbeda dari dia karena apa yang dia sebut pengkhianatan, ini adalah pengorbanan seorang saudara baginya. Ridhima berterima kasih padanya karena mengatakan yang sebenarnya sebab kini rasa hormat yang dimiliki untuk Vansh semakin bertambah. Vansh meminta maaf kepada Ridhima. Ridhima mengatakan bangga padanya dan memeluknya sementara Ishani terlihat terkejut. Vansh berkata kepada Ishani bahwa dirinya pergi hari ini karena Ridhima, dan memintanya untuk tidak memanggilnya kakak lagi. Vansh lalu pergi membawa Ridhima. Ishani berteriak. Di kamar, Vansh berkata kepada Ridhima bahwa dirinya adalah pelakunya, saudara perempuannya merebut kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, dirinya gagal melindungi bayinya dan tidak bisa bersamanya saat dia sangat membutuhkannya. Dia meminta maaf padanya. Ridhima mengatakan dirinya yang bersalah, Angre menceritakan apa yang terjadi dengan dia di pusat remaja, jadi dirinya mengerti ketakutannya, setelah mengetahui bahwa dia pergi ke pusat remaja demi Ishani, cinta dan rasa hormat yang dia miliki untuknya telah meningkat lebih. Dia memiliki hati yang besar untuk menerima kesalahan orang lain. Ridhima mengungkapkan kepadanya bahwa bayi mereka aman dan masih hidup. Vansh terkejut. Ridhima berkata maaf harus berbohong padanya. Vansh memintanya untuk mengulangi. Ridhima berkata dia akan menjadi ayah. Vansh menjadi emosional dan memeluknya. Dia berterima kasih padanya. Bom yang diletakkan oleh Anupriya ditampilkan, hanya tersisa 3 menit. Di sisi lain Anupriya memeriksa pengatur waktu dan berkata nasibnya baik bahwa keduanya ada di dalam kamar dan mereka akan mati bersama. Vansh mengakui bahwa dia bertindak kasar dengannya, tetapi kemarin untuk pertama kalinya, dia merasakan arti menjadi seorang ayah dan merasakan hubungan dengan anaknya dan dia ingin mengatakan hal yang sama padanya. Ridhima memotongnya dan meminta untuk melupakan masa lalu dan tidak merusak momen di mana dia, dirinya dan anak mereka bersama. Vansh berjanji untuk berada di sisinya kapanpun dia membutuhkannya. Ridhima memintanya untuk melupakan masa lalu karena dia ingin membuat kenangan baru dengan ayah bayinya sehingga dia bisa melakukannya nanti. Vansh mengeluarkan 2 ikat pinggang untuk Ridhima dan dia. Dia membuatnya memakai tulisan ibu menjadi ikat pinggang dan dia membuatnya memakai tulisan ayah menjadi selempang. Dia mengatakan ada sesuatu yang hilang. Dia mengambil selempang bayi dan menempelkannya di perut Ridhima. Dia meletakkan ponselnya di timer untuk selfie lalu memeluk Ridhima. Dia menghitung mundur 3-1. Ada suara ledakan. Anupriya senang merasa misinya selesai. Anggota keluarga datang ke kamar Vansh. Anupriya terkejut melihat Vansh dan Ridhima masih hidup. Mereka semua bertanya suara ledakan apa itu. Vansh mengingat apa yang terjadi. Sebuah kilas balik ditampilkan. Vansh mendengar suara beep. Dia menemukan bom dan melemparkannya melalui jendela sebelum meledak. Kilas balik berakhir. Vansh berbohong kepada semua orang bahwa pemanas airnya meledak dan meminta mereka untuk pergi ke kamar masing-masing. Anupriya kecewa karena rencananya gagal. Vansh berkata kepada Ridhima bahwa mereka harus lebih waspada karena musuh mereka sudah dekat dengan mereka. Ridhima bertanya siapa yang bisa melakukan ini. Ishani tidak bisa melakukan ini, karena dia tidak akan pernah bisa menyakiti kakaknya. Dia bertanya apakah Kabir bisa melakukan ini. Vansh yakin dia tidak bisa melakukannya karena dia tahu bahwa dirinya akan mengusirnya jika mengetahui yang sebenarnya. Vansh berkata bahwa musuh yang tidak dikenal lebih berbahaya.
Dia meyakinkan Ridima bahwa dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya, dia akan segera menangkap musuh mereka. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dia punya rencana dan akan memainkan pertandingan besar di 72 jam berikutnya, maka semuanya akan diperbaiki. Ridima mengatakan mereka akan memiliki awal yang baru setelah 3 hari ini. Kabir meyakinkan Chang untuk mendapatkan kembali berlian untuk 1 hari. Dia meyakinkan bahwa dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada berlian itu. Dia mengatakan untuk mengumpulkan berlian dan setelah 24 jam dia akan memberinya berlian bersama dengan hal lain. Aryan datang ke Kabir. Kabir mencari bantuan Aryan untuk mencuri batu rubi yang dimiliki Vansh. Aryan setuju. Kabir memintanya untuk terlebih dahulu mengumpulkan parsel dari Chang lalu dia akan menjelaskan rencananya. Aryan mengangguk dan pergi. Kabir mengatakan 72 jam ke depan sangat penting. Dia akan mendapatkan batu rubi lalu meninggalkan rumah ini membawa cintanya Ridima. Vansh membawa Ridima ke kamar yang didekorasi dan mengejutkannya. Ridima sangat gembira. Vansh mengatakan dia ingin menghabiskan malam bersama istri dan bayinya. Dia ingin memberinya banyak kebahagiaan sehingga dia melupakan semua luka baru-baru ini. Ridima menciumnya dan mengatakan ketika dia di depan pandangannya, dia hanya merasakan kebahagiaan melupakan semua rasa sakit. Vansh dan Ridima menghabiskan momen romantis. Dia membawa kotak hadiah. Ridima membukanya. Ridima memeriksa dan menemukan gaun merah muda. Dia menyukainya. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa bulan, dia tidak akan cocok dengan gaun ini. Mereka tertawa dan berbagi pelukan. Ridima pergi ke kamar kecil untuk berganti baju. Setelah beberapa saat Ridima keluar mengenakan gaun itu. Vansh terpesona melihatnya. Dia mengatakan ada sesuatu yang hilang. Vansh mengambil mawar dan berkata ini hadiah untuk Ridima wanita paling cantik. Ridima mengatakan bahwa dia akan menjadi suami pertama di dunia yang menggoda istrinya sendiri. Vansh mengatakan itu gayanya yang unik. Ridima bertanya apa selanjutnya. Dia memainkan musik. Mereka menari. Vansh menyajikan jus untuk Ridima dan dirinya sendiri. Ridima terkejut dan bertanya apakah dia juga akan minum jus. Vansh mengatakan bahwa dirinya perlu berubah demi anaknya. Ridima senang melihat masakan Cina dan mengatakan bahwa dia telah mendambakan makanan Cina sejak pagi. Vansh mengatakan bahwa hidangannya disiapkan secara khusus sehingga aman untuk anak mereka. Ridima berharap mereka memiliki makanan di piring yang sama karena akan meningkatkan cinta di antara pasangan. Vansh menggodanya. Mereka